Saya kira di bangsa Indonesia kalau dicek genetiknya, DNA-nya, saya kira banyak DNA kita adalah DNA dari Tiongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Premier of the State Council Republik Rakyat Tiongkok, Yang Mulia Li Qiang, bersama para delegasi, hadir Chairman National Development and Reform Commission, His Excellency Zheng Zanji, Minister of Commerce, His Excellency Weng Wentao, Governor, People's Bank of China, Mr. Pan Gongsheng, Duta Besar ke Indonesia, His Excellency Wang Lutong, Vice Minister of Foreign Affairs, His Excellency Ma Zhaozhu, Vice Minister of Foreign Affairs, Mr. Sun Weidong, Director Office of the Leader, Mr. Kang Zuping. Para Menteri, Wakil Menteri, Kabinet Merah Putih yang saya hormati, hadir Saudara Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Saudara Rozan Perkasa Ruslani, Menteri SDM, Saudara Bahlil Lahaladia, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet RI Saudara Teddy Indra Wijaya, Duta Besar RI untuk Beijing Saudara Johari Orat Mangun, Wakil Menteri Luar Negeri Saudara Armanata Kristiawan Nasir, Wakil Menteri Pertanian Saudara Sudaryono, Ketua Umum Kadin Saudara Anindya Bakri, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Saudara Arsyad Rashid, Ketua Kadin Komite Tiongkok Saudara Garibaldi Thohir, para pemimpin dunia usaha dari Indonesia dan Tiongkok yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas undangan ini, sebuah kehormatan bagi saya. Malam ini saya berdiri di hadapan Anda semua dengan rasa hormat dan rasa syukur. Kita sekarang sedang menyaksikan sebuah momentum penting dalam sejarah hubungan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Dua bangsa besar yang telah menjalin persahabatan dan perdagangan selama ratusan tahun. Hubungan kita bukan baru dimulai ketika kita membuka hubungan diplomatik, melainkan telah terjalin lama. Bukti hubungan kita terdapat dalam prasasti-prasasti di seluruh bangsa dan negara kita. Pelayaran Laksamana Cheng Ho ke Nusantara sampai sekarang dikenang dan terdapat banyak monumen-monumen terhadap kunjungan tersebut. Bahkan juga hubungan antara rakyat kita sangat erat. Saya kira di bangsa Indonesia kalau dicek genetiknya, DNA-nya, saya kira banyak DNA kita adalah DNA dari Tiongkok. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa Tiongkok adalah negara pertama yang saya kunjungi setelah saya diumumkan sebagai presiden terpilih. Dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok dengan pimpinan pemerintah Tiongkok menerima saya, walaupun saya belum
dilantik jadi presiden, tapi menerima saya dengan penghormatan yang luar biasa. Terima kasih. Juga setelah saya dilantik, baru mungkin kurang dari 3 minggu, negara pertama yang saya kunjungi resmi sebagai presiden Republik Indonesia adalah Republik Rakyat Tiongkok. Kenapa saya mengunjungi Tiongkok pertama kali, bahkan sebelum saya dilantik? Karena saya memandang hubungan antara Indonesia dan Tiongkok adalah suatu hubungan bilateral yang sangat strategis, sangat penting, dan sangat menjanjikan serta dapat menentukan keadaan perdamaian dan stabilitas di kawasan kita. Juga sebagai seorang yang gemar belajar sejarah, saya melihat peradaban Tiongkok tidak saja peradaban yang paling tua di bumi kita, tapi juga suatu peradaban yang mengajarkan nilai-nilai budaya yang sangat tinggi, dan pada intinya kita lihat bahwa peradaban Tiongkok selalu ingin mencari kebaikan bersama, mutual benefit, dan selalu berusaha menciptakan perdamaian dan harmoni. Karena itu saya sangat bertekad untuk menjaga apa yang sudah dicapai sampai sekarang, perlu kita tingkatkan. Saudara-saudara sekalian yang mulia Perdana Menteri Lee, hadirin sekalian, saat ini Tiongkok adalah mitra dagang kita yang terbesar. Perdagangan kita sudah melebihi 130 miliar dolar Amerika Serikat tiap tahun. Dan kita memandang bahwa Tiongkok adalah mitra sangat penting dalam pembangunan industri dan teknologi kita. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menjalankan proyek-proyek besar yang sangat berhasil. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, kawasan industri, hilirisasi nikel, termasuk pembangunan berbagai proyek-proyek industri dan teknologi yang besar